Kalian galbay pinjol legal diancam dengan kata-kata kasar, akan sebar data ke kontak dan juga ke sosial media. Ataupun bahkan diancam debt collector akan datangin ke rumah, bahkan koordinasi ke RT dan RW-nya. Ya. Ini khusus untuk teman-teman yang mendapatkan ancaman-ancaman dari para debt collector. Simak videonya sampai habis apakah ini benar atau tidak. Terutama untuk teman-teman yang sudah masuk bimbingan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas ancaman-ancaman penagihan dari DC pinjol. Ya, diancam sebar data, diancam datangin sampai koordinasi RT RW gitu kan. Banyak pengancaman dari debt collector saat gagal bayar. Dan ini bahkan ya untuk pinjol-pinjol legal dengan kata-kata kasar dilampirkan KTP gitu. Pinjol legal pun seperti itu. Ya. Dan banyak sekali pertanyaan dari kalian, apakah ini benar bang? Apakah ini benar akan terjadi? Dan lain sebagainya ya. Kita akan bahas di video kali ini supaya kalian paham. Oke, semuanya teman-teman yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan untuk teman-teman yang punya permasalahan pinjol yang masih gali lubang tutup lubang, butuh bimbingan, edukasi, pendampingan saat kalian gagal bayar, boleh konsultasikan masalah kalian ke WA yang ada di deskripsi video ini, oke? Jangan lupa juga teman-teman bisa join di TikTok saya, karena di situ juga saya live hampir setiap hari. Jadi kita bisa sharing, berinteraksi secara langsung, tanya jawab untuk kalian yang memang dalam fase gagal bayar ataupun mungkin ya terjebak di aplikasi pinjaman online itu sendiri ya. Silahkan join aja langsung. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini sebenarnya ini adalah pertanyaan-pertanyaan kadang dari teman-teman yang sudah masuk bimbingan saya ya, yaitu diancam dengan ibaratnya melampirkan KTP dan juga dengan kata-kata kasar, katanya kau bayar hutang kau sekarang, ataupun KTP, foto selfie hari ini akan disebar luaskan ke semua kontak ataupun sosial media. Pengancaman seperti itu. Adapun di sini katanya ada tim debt collector ya, posko kota ini nih akan koordinasi ke RT RW ya, untuk kunjungin ke lokasi. Nah, ini beberapa pertanyaan dari nasabah yang memang masuk bimbingan juga ya, memang baru ya, belum paham lah ya. Yang harus kalian pahami, kalian bisa lihat ya, mereka itu tidak pernah menyebutkan nama aplikasinya ya. Padahal kalau untuk teman-teman yang masuk bimbingan kan sudah dijelaskan di awal. Kalau kalian yang sudah masuk bimbingan itu, yang harus kalian amankan adalah pemikiran kalian, pola pikir kalian. Karena jelas kalau yang sudah masuk bimbingan itu, kita lakukan penanganan di awal. Bahkan di awal pun sudah kita jelaskan aplikasi mana yang ada DC lapangan, aplikasi mana yang sebar data, dan juga sudah ada penanganan-penanganan. Ya, jadi kalian nggak perlu takut. Yang seperti ini kan bohong semua. Yang mereka inginkan, DC inginkan itu adalah ibaratnya supaya Anda bayar. Makanya melakukan pengancaman-pengancaman. Poinnya di sana, kalian jangan mudah terpengaruh, jangan mudah ditakut-takutin. Yang seperti ini, akan datang ke rumah konfirmasi RT RW. Dari aplikasi apa? Dia itu nggak pernah nyebutin. Kenapa? Karena mereka salah, gitu kan? Tidak ada judulnya, mereka datang ke rumah konfirmasi RT RW. Bukan seperti itu konsep penagihan secara aturan. Ya, karena jelas penagihan itu akan tiba-tiba datang juga si FC itu kalau memang aplikasinya ada FC lapangan. Dan untuk kalian kan sudah dijelasin aplikasi mana yang ada FC lapangan, aplikasi mana yang tidak. Di awal itu sudah dilakukan penjelasan seperti itu untuk yang sudah masuk bimbingan. Kalau teman-teman yang belum masuk bimbingan, intinya ya pahami aja tentang masalah ibaratnya aplikasi itu sendiri, apakah ada DC lapangan atau enggak. Kalau memang aplikasinya enggak ada DC lapangan gitu kan, ngancam-ngancam mau datang ke rumah, siapa yang mau datang? Kan jelas aplikasinya nggak ada. Kalaupun aplikasinya ada DC lapangan dan bilang masih ngancam-ngancam mau datang, dan ini juga akan konfirmasi RT RW, bohong. Ya, karena aplikasi yang ada DC lapangan itu akan tiba-tiba datang ke rumah Anda tanpa konfirmasi. Bukan orang-orang yang melakukan penagihan melalui online. Tugas mereka itu langsung datang ke rumah. Bukan nagih-nagih dulu melalui online, apalagi ngancam-ngancam konfirmasi RT RW. Ini DC namanya, desk call, yang melakukan penagihan online, yang tujuannya adalah menakut-nakuti kalian. Ya, makanya kalau teman-teman dalam fase gagal bayar, apalagi kalian sudah masuk bimbingan, yang harus diamankan itu pikiran kalian. Ya, ketakutan kalian yang harus diperbaiki. Kalau yang memang ibaratnya baru nih ya, misalkan nggak ada penanganan, ya Anda tanganin dulu tentang resiko aplikasi pinjolnya, seperti ngancam sebar data. Nggak akan kok.
Yang sebar data itu pinjol ilegal, dan itu pun akan langsung mereka lakukan, bukan ngancem-ngancem dulu. Kalau ilegal itu kan di awal, tenornya 7 hari, di hari kelima baru ngancem-ngancem tuh. Lalu hari sebelumnya itu langsung, harus selanjutnya pas jatuh tempo itu mereka tuh langsung melakukan penyebaran data, dan itu pun akan dilampirkan dengan ibaratnya kontak-kontak Anda diperlihatkan ke Anda. Ya, tapi kalau yang seperti ini, apalagi ini galbanya pinjol OJK, mereka itu tidak punya akses kontak. Ya, akan sebar data ke seluruh kontak, ke sosial media gitu kan, ya seperti ini gitu kan, mereka itu tidak akan bisa melakukannya. Yang mereka bisa lakukan hanya melakukan pengancaman untuk Anda, supaya Anda takut, supaya Anda stres, supaya Anda ibaratnya mau bayar. Itu yang mereka lakukan. Makanya kadang saya juga ya bingung juga gitu kan, menghadapi teman-teman yang kadang sudah masuk bimbingan itu. Yang saya hadapi itu sebenarnya bukan DC pinjolnya, tapi pola pikir teman-teman yang masih di dalam diliputi dengan ketakutan-ketakutan. Jadi saya membimbing orang itu sebenarnya adalah yang saya lawan itu adalah ketakutan nasabah itu sendiri, bukan pinjolnya. Kata saya juga, pinjol itu sepele, yang bahaya itu adalah pikiran kita yang menakuti diri kita sendiri. Itu yang harus kalian perbaiki. Ya, untuk teman-teman nih yang sudah masuk bimbingan. Kalau teman-teman yang memang di luaran sana, intinya ya Anda harus ibaratnya melakukan penanganan dulu ya. Melakukan penanganan, karena pinjol OJK pun ada potensi keluar kontak darurat. Tapi kalau teman-teman yang sudah dibimbing sama saya, masih nanyain apakah keluar kontak darurat, nah itu mah ada pemikiran Anda aja. Kan sudah lakukan penanganan di awal juga, ya. Kemudian ada yang nanya, apakah ini keluar kontak darurat? Dari awal Anda ngapain aja? Kan kita jelaskan dulu, yang ibaratnya konsultasi ke sini tuh kita jelaskan nih keluar kontak darurat, potensinya, kita lakukan penanganan. Kalau kalian masih nanya ibarat masih keluar kontak darurat, berarti ya pikiran kalian juga yang masih nggak aman, bukan aplikasi pinjolnya. Gitu kan? Jadi pikiran kalian yang harus diperbaiki untuk teman-teman yang sudah masuk bimbingan. Kalau yang belum masuk bimbingan, untuk teman-teman di luaran sana, intinya ya penanganan dulu ya, penanganan dulu, konsultasi dulu, silahkan ke saya ke sini melalui WA yang ada di deskripsi video. Karena di sini jelas yang namanya kita gagal bayar pasti ada resiko. Sebenarnya kalian cukup punya 2 poin aja cukup sebenarnya kalau memang ingin aman. Pertama apa? Mental kuat. Keduanya bodoh amat, mau ke sana ke sini pun bodoh amat. Pinjol itu problemnya sebenarnya hanya desa lapangan ke rumah aja. Kalau hanya ngoceh-ngoceh online, nero-nero online, ganti kartu dan WA juga beres. Tapi kadang teman-teman kan susah juga untuk ganti kartu dan WA, ada nggak punya kepentingan masing-masing lah ya. Ya, poinnya kalau memang seperti itu, nggak usah tanggapin, nggak usah baca, nggak usah buka penagihan-penagihan itu. Karena seperti itu, kita mendapatkan 2 kerugian di dalam membaca, ibaratnya merespon penagihan. Seperti misalkan merespon penagihan yang pengancaman. Pertama, kerugian pertama adalah, jadi si pinjol itu sendiri, si DC-nya itu sendiri akan menargetkan Anda sebagai penagihan-penagihan terus-menerus. Kenapa? Karena Anda respon. Respon itu bukan hanya balas ya, tapi jawab, baca gitu kan. Itu Anda respon. Ya, makanya saya selalu mengingatkan untuk teman-teman, nggak usah respon penagihan-penagihan itu. Karena tujuan mereka itu sebenarnya spam, bukan ke Anda aja, tapi ke semua nasabah gagal bayar. Mereka itu melihat nasabah mana yang merespon, nasabah mana yang tidak merespon. Justru yang merespon itulah yang akan dijadikan target penagihan. Itu saya ulang-ulang lagi terus. Ya, sebenarnya sering saya ngomong seperti itu. Tapi teman-teman masih aja gitu kan respon. Ya, intinya nggak usah direspon, nggak usah dijawab gitu ya. Nggak usah dibaca lah ya, intinya nggak usah dilihat. Udah, kita kan proses gagal bayar, udah nggak abaikan aja semuanya. Poinnya di sana. Kerugian yang kedua adalah jadi mental kalian itu ketakutan. Diri kalian ketakutan. Coba, nasabah ibaratnya awalnya lagi tenang-tenang, baca penagihan, jadi takut lagi. Itu kan kesalahan Anda sendiri. Ya, jadi Anda hanya ibaratnya membuat ketakutan diri sendiri. Coba kalau memang Anda ibaratnya sudah tenang, ibaratnya penagihan-penagihan terus diabaikan, nggak akan muncul ketakutan itu sendiri. Gitu kan? Lucu. Makanya kalau teman-teman kalau memang masih takut-takut, nggak usah baca, nggak usah buka, udah. Ya, poin paling penting udah ganti kartu dan WA demi kesehatan mental. Dan yang paling utama itu mental. Tapi kalian ibaratnya tidak bisa menjaga mental kalian. Ya, judulnya masih takut, tapi penagihan-penagihan masih dibaca, masih dilihat. Coba siapa yang salah? Berarti kalian sendiri yang menggali ketakutan kalian sendiri. Kan seperti itu poinnya. Ya, kalau kita ingin bebas, itu bebas dari mulai pikiran dulu ya, sebelum dari pinjol itu sendiri. Kalau pinjol kan ada prosesnya. Karena sudah jelas ada penagihan gitu kan. Itu ada proses. Nanti juga akan selesai sendiri. Tapi di awal kita sudah mengambil keputusan gagal bayar, berarti yang harus kita bebaskan adalah pikiran kita dulu. Yaitu dari penagihan-penagihan, kita abaikan semuanya.
Karena di awal juga sudah dijelaskan aplikasi mana yang ada di desa lapangan, diajarkan juga kan bagaimana cara hadapinya. Yang masih tidak bisa menghadapi desa lapangan, saya masih di sini bimbing, ya. Tinggal telepon aja pihak kita bantu gitu kan teman-teman. Ya, kalau yang sudah masuk bimbingan ya, yang belum masuk bimbingan, masuk dulu bimbingan kita, biar kalian mendapatkan pencerahan, bisa mendapatkan ibaratnya pendampingan saat gagal bayar dan juga penanganan terutama di awal. Makanya kadang teman-teman yang sudah masuk bimbingan juga ya, yang harus diperbaiki mah hanya mental dan juga ketakutan aja. Padahal aplikasinya sudah dilakukan penanganan gitu, tetap aja yang namanya gagal bayar seperti itu memang gitu kan. Makanya kadang yang namanya pendampingan gagal bayar itu nggak ada yang instan. Kalau ada yang menawarkan, wah kita selesaikan semua, kita misalkan bantu sekali langsung selesai, nggak ada itu gosip. Namanya ibaratnya bimbingan itu pasti butuh proses. Yang saya bimbing aja sudah lakukan penanganan, tetap aja ada pikirannya masih kedepannya ketakutan kan kayak gitu. Ya, seperti teman-teman. Jadi yang melakukan pengancaman, teroran, jangan ditanggapin karena itu tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah dilakukan. Apalagi jelas mereka itu tidak pernah berani menyebutkan nama aplikasi. Ya, kenapa? Karena tujuan mereka adalah nakut-nakutin doang. Itu yang harus kalian pahami. Ya, lebih baik kata saya juga abaikan semua bentuk penagihan-penagihan itu. Ya, biar mental kalian aman. Mulai perbaiki perekonomian kalian. Gak usah dengerin ocehan-ocehan penagihan. Ya, gak mau diteror, diganti kartu dan juga beres sebenarnya ya. Seperti itu. Cuman ya kita harus lakukan penanganan supaya ibaratnya tidak ke kontak sama sosial media, itu ada penanganannya kalau di sini. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja sedikit informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe terlebih dahulu. Yang ingin konsultasi, sekali lagi silahkan langsung aja menuju WA yang ada di deskripsi video. Nanti masuk bimbingan, komunitas, gabung dalam grup WhatsApp dalam pendampingan gagal bayar supaya aman. Oke, mungkin sampai di sini saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.